Sore, perkenalkan nama saya Kristina dari program studi agribisnis hortikultura. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal saya dengan judul Peningkatan Penjualan Melalui Pengelolaan Kualitas Produk Sayuran di Kebun Greenfish. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Aldon Sinaga, yang saya hormati pembimbing utama Bapak Dani Juhandi, yang saya hormati pembimbing kedua atau pembimbing pendamping Pak Albert Sembiring. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan penelitian saya yang dimulai dari pendahuluan. Bisnis retail menurut Anjani 2019 merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan akan dan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir, di mana barang dan jasa tersebut telah diberi nilai tambah. Industri retail modern di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, di mana pertumbuhan retail modern ini salah satunya dipengaruhi oleh pola pergeseran pola perilaku dan kebutuhan konsumen yang menginginkan barang yang beragam akan kebutuhan, di mana mudah dalam memperolehnya serta produknya berkualitas. Salah satu industri yang sangat berkembang pada saat ini ialah industri retail pertanian yang menyediakan kebutuhan akan pokok, sayuran, serta buah-buahan. Retail pertanian pada saat ini sudah bertransisi dari retail pertanian tradisional hingga retail pertanian modern seperti swalayan, hypermarket, minimarket, hingga bertransformasi secara online. Masuk ke transisi retail. Di sini saya menyajikan gambar dari transisi retail tradisional hingga modern dan hingga bertransformasi secara online. Nah, kita masuk ke retail online. Retail online muncul sebagai perantara bagi petani untuk menjual hasil panennya. Beberapa produk pertanian telah dijual melalui perantara retail online. Hal ini menjadi fenomena yang menarik karena produk pertanian memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan produk lainnya, seperti bersifat mudah rusak dan volumenya tidak selalu seragam. Konsumen yang berbelanja di retail tradisional hingga modern dengan sekarang mulai terbuka dengan opsi baru, yaitu mempercayai foto produk yang ditampilkan oleh retail online, membelinya, kemudian langsung dikirimkan ke rumah. Perilaku belanja melalui toko online mulai sering dilakukan konsumen meskipun memiliki berbagai kekurangan dan kendala, salah satunya tingginya tingkat keraguan konsumen disebabkan oleh beberapa hal seperti waktu pengiriman barang, konfirmasi pembayaran, kesalahan pengiriman produk, produk cacat, kurangnya keamanan, tidak adanya pemeriksaan fisik produk, kurangnya informasi, dan tampilan visual menjadi penyebab utama ketidakpuasan konsumen online. Selanjutnya kita masuk ke Kebun Greenfish merupakan industri retail pertanian yang sedang berkembang di Kota Medan pada saat ini. Kebun Greenfish memiliki sistem usaha mulai dari produksi sampai bisnis retail. Kebun Greenfish memiliki sistem offline dan online dalam memasarkan produknya. Namun, dalam pemasaran produk secara online, terjadi ketidakpuasan konsumen yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk perilaku komplain atas ketidakpuasan yang dirasakan pada saat pembelian sayur. Perilaku komplain ini sering terjadi dan mengakibatkan konsumen tidak melakukan pembelian ulang, sehingga terjadi penurunan penjualan sayur serta produk lain di Kebun Greenfish. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke keputusan pembelian. Keputusan pembelian dan loyalitas konsumen salah satunya dipengaruhi oleh persepsi kualitas produk. Jika persepsi konsumen positif terhadap kualitas produk, maka produk akan diminati sehingga mendorong terjadinya keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. Nah, persepsi loyalitas menguraikan 7 dimensi persepsi kualitas, yaitu kinerja, pelayanan, ketahanan, karakteristik, kehandalan, di mana dimensi kualitas ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan ataupun usaha. Selanjutnya, kita masuk ke berikut data penjualan sayur hidroponik setiap bulannya. Saya sajikan melalui gambar. Nah, penurunan penjualan disebabkan oleh ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas barang dan jasa yang diterima. Ketidakpuasan konsumen dapat mempengaruhi persepsi pelanggan pada produk dan pelanggan lain seperti keluarga dan teman. Komplain atau keluhan konsumen dapat menyebabkan kehilangan pelanggan dan penurunan konsumen loyalitas. Nah, permasalahan pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan di Kebun Greenfish. Berdasarkan gambar, Kebun Greenfish mengalami penurunan penjualan sayur hidroponik yang fluktuatif setiap bulannya, yang rutin terhadap kualitas sayuran yang dibeli dan rendahnya, di mana hal ini disebabkan oleh rendahnya pengendalian internal kualitas produk sehingga konsumen kecewa dan tidak loyal lagi. Adanya fenomena ini mempengaruhi penjualan sayur hidroponik di Kebun Greenfish. Berdasarkan data dan fakta yang diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan
Dalam penelitian ini antara lain, 1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh dimensi kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Tujuan tugas akhir ini ialah menganalisis pengaruh dimensi kualitas terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, menganalisis pengaruh dimensi kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Kontribusi tugas akhir dari penelitian ini ialah sebagai acuan dasar pertimbangan perusahaan dalam menentukan kualitas yang diharapkan konsumen untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Kemudian sebagai referensi bagi penelitian sejenis tentang pengaruh kualitas terhadap penjualan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang retail pertanian. Masuk ke tinjauan pustaka, di mana di sini saya akan membahas bisnis retail, retail online dan e-commerce, serta preferensi konsumen, kepuasan konsumen dan kualitas produk. Bisnis retail adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang dan jasa atau barang dan jasa yang dipakai konsumen akhir untuk keperluan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya. Kemudian retail online adalah e-retailing merupakan kegiatan retail yang dilakukan secara online melalui internet. Kemudian sekarang electronic retail adalah retail yang dilakukan melalui internet dan e-commerce. Nah, saya masuk ke e-commerce. E-commerce ada proses penjualan barang dan jasa melalui penghubung digital yang mengacu kepada pasar jual beli secara virtual, di mana penjual dan pembelinya berinteraksi menggunakan sarana elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan kelompok perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian di mana berbagai jenis produk dan layanan pembayaran sudah include menyatu di dalam satu aplikasi yang memanfaatkan fasilitas internet dan memangkas biaya operasional kegiatan perdagangan. Saat ini terdapat banyak aplikasi e-commerce berbasis marketplace, diantaranya adalah e-commerce Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Zalora. Nah, kemudahan e-commerce membuat masyarakat sekarang lebih memutuskan untuk belanja secara online melalui media sosial maupun media e-commerce. Selanjutnya kita masuk ke jenis e-commerce. Itu ada dua yang saya ambil, yang B2B dan B2C. Kita ketahui B2B itu adalah jenis e-commerce tipe yang dimana transaksi antar organisasi atau antar perusahaan yang dilakukan di electronic market. Kemudian B2C itu merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan. Kemudian kelebihan dari e-commerce bagi perusahaan dapat memperluas pasar hingga pada taraf global, mengurangi biaya pembuatan, pendistribusian, pengambilan, dan pengolahan, kemudian meningkatkan brand perusahaan. Kemudian kelebihannya bagi pelanggan, memberikan layanan tanpa ada batasan waktu, memberikan pilihan dan kecepatan dalam pengiriman. Dengan banyaknya pilihan, pelanggan dapat membandingkan harga satu dengan harga lainnya, kemudian dapat memberikan review, komentar terkait produk, dan dapat memberikan informasi lebih cepat. Selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas tentang keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses konsumen dalam melakukan pembelian produk, di mana konsumen melakukan pencarian informasi terkait berbagai preferensi produk yang akan dibeli, kemudian melakukan evaluasi dan membuat pilihan. Dalam hal ini, keputusan pembelian, informasi mengenai produk dapat mendasari proses membeli sehingga akan muncul suatu kebutuhan. Kemudian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu adalah respon konsumen pada evaluasi persepsi terhadap perbedaan antara ekspektasi awal atau standar kinerja tertentu dan kinerja aktual dari sebuah produk. Kepuasan pelanggan adalah beberapa faktor yang dapat menciptakan loyalitas pelanggan, yang akan memberikan kontribusi pada pembangunan hubungan jangka panjang antara pelanggan dengan perusahaan. Produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari konsumen hingga sampai pada taraf yang cukup. Selanjutnya, salah satu upaya untuk menciptakan suatu kepuasan konsumen yaitu dengan menggunakan tingkat preferensi konsumen terhadap atribut-atribut produk. Adapun preferensi konsumen yang saya pakai yaitu pengaruh tingkat kesegaran sayur pada keputusan pembelian konsumen. Kita ketahui kesegaran sayur memiliki faktor yang mendapatkan nilai tertinggi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Nah, tingkat kesegaran sayuran yang tinggi memiliki cita rasa sayuran yang lebih enak serta kandungan vitamin pada sayuran masih terjaga dan mempengaruhi pembelian konsumen. Kemudian pengaruh kemasan terhadap keputusan pembelian konsumen, yaitu kemasan menjadi salah satu faktor penting dalam suatu produk. Kemasan menjadi ciri khas dari suatu produk untuk menarik minat konsumen agar membeli produk tersebut. Pemilihan kemasan yang sesuai akan menentukan apakah produk tersebut dapat tercemar atau tidak sebelum dipajang dan didisplay di outlet retail modern. Selanjutnya kita masuk ke
Pengaruh rasa sayuran pada keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan preferensi konsumen, sayuran hidroponik yang memiliki rasa yang berbeda dibandingkan dengan sayuran konvensional adalah sayuran hidroponik terasa lebih manis, renyah, dan segar bila dikonsumsi. Rasa renyah dan segar itu dipengaruhi oleh kadar nutrisi yang diberikan pada tanaman terkontrol serta jenis tanamannya, sehingga membuat tanaman dapat tumbuh dengan optimal sehingga dapat menghasilkan tekstur dan rasa sayuran yang renyah. Kemudian pengaruh garansi, jaminan kualitas terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Garansi merupakan pernyataan dari produsen kepada konsumen yang berhubungan dengan antara kompensasi untuk memperbaiki, mengganti produk apabila terjadi kerusakan produk atau kualitas produk yang mengecewakan konsumen. Dalam penelitian ini, jika konsumen mendapatkan komplain produk terhadap kualitas sayur yang diterima, maka garansi akan diberikan penggantian produk atau sayur yang baru guna menjaga kepuasan konsumen. Selanjutnya, pengaruh informasi nutrisi terhadap keputusan pembelian konsumen. Tingkat pengetahuan informasi nutrisi yang terkandung dalam produk dapat menentukan perilaku konsumsi produk. Informasi nutrisi sangat dibutuhkan dalam meyakinkan konsumen membeli sebuah produk. Dengan informasi nutrisi sayuran yang sudah tertera, maka akan mempermudah konsumen dalam memilih sayuran yang disukai dan yang dibutuhkan. Kerangka berpikir di mana penjualan sayur kebun greenfish fluktuatif dan trennya menurun diakibatkan oleh konsumen mengeluh terhadap kualitas produk, di mana konsumen tidak puas akan kualitas produk di kebun greenfish, kemudian pasar tidak berkembang, terjadilah penurunan penjualan fluktuatif. Penurunan penjualan fluktuatif itu disebabkan oleh SDM tidak menyadari hubungan kualitas produk dan kepuasan konsumen yang dilihat dari dimensi kualitas produk. Kita ketahui dimensi kualitas produk itu ada kesegaran, ukuran, kemasan, daya tahan, rasa, informasi nutrisi, dan garansi. Nah, dimensi kualitas produk ini dianalisis dengan analisis regresi, kemudian menghasilkan SOP pengendalian kualitas, membentuk pedoman kerja yang di dalamnya ada pelatihan dan pengawasan bagi SDM. Kemudian SDM akan menyadari hubungan kualitas produk dan pengendalian kualitas, dan kemudian maka akan terbentuk kepuasan konsumen tidak komplain, pasar berkembang, penjualan sayur tidak fluktuatif, dan trennya meningkat. Hipotesis penelitian ini ada 6, diambil dari dimensi kualitas produk sayuran di kebun greenfish. Kemudian diduga hipotesis ini berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri atas waktu dan tempat penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di kebun greenfish Kompleks Istana Prima 2. Waktu penelitian selama bulan September sampai bulan Januari. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian exploratory, di mana jenis exploratory research merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antar variabel dengan variabel lainnya. Alasan utama peneliti menggunakan metode penelitian ini ialah menguji hipotesis yang diajukan. Maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang di dalamnya di dalam hipotesis. Jenis data dan sumber data. Jenis datanya adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber datanya adalah primer dan sekunder. Primer dilakukan secara langsung langsung di objek penelitian, yaitu berkaitan dengan masalah penelitian dari hasil wawancara langsung dan penyebaran kuesioner. Kemudian data sekunder digunakan antara lain jumlah pembeli, penjualan, dan pendapatan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah observasi, pengamatan dan peninjauan langsung, kuesioner, menentukan variabel penelitian, menyusun kuesioner, pemberian scoring pada kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1-5, kemudian masuk ke tabulasi data. Tabulasi data merupakan tahap pengumpulan data dengan pengelompokan atas jawaban yang diteliti ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya masuk ke metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan penarikan sampel pada tanpa peluang dan probability sampling. Dengan pengambilan datanya menggunakan purposive sampling yang biasanya dilakukan dengan penelitian memilih contoh berdasarkan pertimbangan tentang beberapa karakteristik yang cocok berkaitan dengan responden yang diperlukan untuk menjawab penelitian. Kemudian jumlah populasi penelitian ini adalah 100 orang yang melakukan pembelian secara e-commerce. Kemudian menggunakan persamaan Morgan dalam menentukan sampel yang diperoleh. Jumlah sampel ini adalah sebanyak 80 orang. Rumus yang digunakan ukuran dan perhitungan sampel dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis datanya penelitian kuantitatif, meliputi pengolahan data, penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menguji statistik. Kemudian
Dengan menggunakan metode kuantitatif, didapatkan hasil pengukuran yang akurat tentang respon yang diberikan responden mengenai ada atau tidaknya pengaruh variabel kualitas terhadap keputusan dan kepuasan konsumen di data. Dan analisis datanya penelitian kuantitatif meliputi pengolahan data, penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menguji statistik. Kemudian dengan menggunakan metode kuantitatif, didapatkan hasil pengukuran yang akurat tentang respon yang diberikan responden mengenai ada atau tidaknya pengaruh variabel kualitas terhadap keputusan dan kepuasan konsumen di kebun grafis, sehingga data yang diperoleh dalam bentuk angka dapat diolah menggunakan metode statistik. Analisis yang dipakai adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel terikat. Dan kemudian yang dianalisis adalah menganalisis kualitas produk yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian menganalisis kualitas produk yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Kemudian uji hipotesisnya menggunakan uji hipotesis parsial atau uji T, kemudian uji F atau uji simultan. Uji T digunakan untuk membuktikan atau menguji pengaruh parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T dilakukan membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika T hitung lebih kecil, maka artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga uji F. Uji F diadakan melakukan uji F hitung mencari besarnya F hitung yang akan dibandingkan dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, sedangkan jika F hitung lebih kecil, maka artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk lebih mudahnya, dapat melihat probabilitas dan membandingkan dengan taraf kesalahan yang digunakan 5% atau 0,05. Probabilitas lebih kecil dari taraf kesalahan, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak atau bersamaan. Oke, sekian dari seminar proposal saya hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.